Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes pasal 1 ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes pasal 1 ayat 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes pasal 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan. Yohanes pasal 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Yohanes pasal 1 ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Yohanes pasal 1 ayat 21. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Yohanes pasal 1 ayat 22.
Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Yohanes pasal 1 ayat 23. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Yohanes pasal 1 ayat 24. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Yohanes pasal 1 ayat 25. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes pasal 1 ayat 26. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal." Yohanes pasal 1 ayat 27, yaitu Dia, yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes pasal 1 ayat 28. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Yohanes pasal 1 ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang, yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes pasal 1 ayat 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Yohanes pasal 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Yohanes pasal 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Yohanes pasal 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yohanes pasal 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Yohanes pasal 1 ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Yohanes pasal 1 ayat 39. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Yohanes pasal 1 ayat 40.
Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Yohanes pasal 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya, Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya, Petrus. Yohanes pasal 1 ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Yohanes pasal 1 ayat 44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Yohanes pasal 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Yohanes pasal 1 ayat 46. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yohanes pasal 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yohanes pasal 1 ayat 48. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Yohanes pasal 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yohanes pasal 1 ayat 50. Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Yohanes pasal 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia."